Allah menjelaskan akan rahasia dirinya ini kepada kita. Ya, kata Allah, huwal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Ya. Karena Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang wujud, yang dikatakan namanya wahdatul wujud, yang wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain. Maka disitulah Allah sebagai wahdatul wujud itu menjelaskan bahwa dirinya itu yang dikatakan namanya diri yang awal. Maksudnya apa? Allah itulah yang wujud sebelum adanya segala yang wujud ini. Sebelum adanya segala yang wujud ini, dirinya lah yang wujud semata-mata. Karena dirinya yang wujud semata-mata yang dikatakan mutlak, disitulah dia menjelaskan bahwa dirinya itulah yang dikatakan diri yang awal. Huwal awalu. Apa maknanya diri yang awal? Awalnya itu maksudnya tidak ada permulaannya. Awalnya itu tidak ada ujungnya. Walaupun dia diri yang awal, diri yang tunggal, diri yang esa. Namun tunggal, esa, dan awalnya diri itu tidak ada permulaannya. Dia qiyamuhu binafsihi. Dia ada dengan sendiri. Allah. Jadi adanya Allah, wujudnya Allah, tidak pernah ada karena adanya alam. Tidak pernah ada karena adanya diri kita. Tidak pernah ada karena adanya sesuatu. Karena adanya Allah itu tidak pernah bersandar kepada alam, tidak pernah bersandar kepada sesuatu. Bahkan segala sesuatu, segala alam, segala yang wujud, itu tiada lain adalah kenyataan diriku yang awal itu. Disitulah letaknya bahwa Allah itu betul-betul wujud mutlak. Jadi wujud mutlak itu Bapak Ibu tak ada yang lain. Ya. Kalau masih ada yang lain terpandang selain daripada dirinya, maka belum dikatakan dia itu mutlak. Yang dikatakan mutlak itu hanya dirinya semata-mata. Nah, di situ letaknya dia menjelaskan dirinya yang awal. Yang kedua, dia juga menjelaskan bahwa dirinya itu adalah yang akhir. Wal akhiru. Walaupun Allah itu menjelaskan dirinya yang akhir, tapi akhirnya diri Allah itu tidak ada namanya kesudahannya. Tidak ada namanya pangkalnya. Karena dia cuma yang ada. Maka dialah yang dikatakan yang awal dan dia pula dikatakan yang akhir. Bahkan untuk melihat dan menyaksikan yang awal itu, lihat dan saksikanlah yang awal itu pada yang akhir itu. Karena yang akhir itulah sebenarnya kenyataan diri yang awal itu sebenarnya. Dan dia juga menjelaskan kepada kita wazohiru. Dia itu adalah diri yang zohir. Diri yang zohir itu adalah diri yang nyata. Kalau dia adalah diri yang nyata, lalu bagaimana zohirnya? Bagaimana nyatanya? Zohir dan nyatanya Allah itu tiada berbentuk dan berupa. Namun segala bentuk dan rupa itu juga kenyataan daripada dirinya sendiri. Kenapa segala bentuk dan rupa itu kenyataan daripada dirinya sendiri?
Karena dia cuma yang ada semata-mata. Dialah yang dikatakan namanya dengan wahdatul wujud. Disitulah letaknya Allah itu betul-betul nyata, betul-betul zahir. Maka ketika baginda Rasul Bapak Ibu bertanya kepada sahabatnya, bisakah engkau melihat bulan purnama tanpa ditutupi namanya oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah engkau melihat namanya matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah sebenarnya kamu itu betul-betul melihat dan menyaksikan Allah itu lebih nyata daripada bulan purnama, lebih nyata pula daripada matahari. Karena nyatanya bulan purnama, nyatanya matahari itu sebenarnya kenyataan untuk memandang akan dirinya yang maha nyata di atas segala-galanya. Maka Rasul katakan apa? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu pasti mampu memandang dan menyaksikan Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya.